Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang kita terima. Iman Islam tentunya yang paling utama yang harus senantiasa kita jaga, dan penjagaan terbaik adalah dengan ilmu, dan ilmu yang terbaik adalah Quran dan Sunnah yang dibacakan di rumah, di antara rumah-rumah Allah. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarallahu fi man indah wa hafathumul malaikah. Ketika suatu kaum umat Islam ini masih mau berkumpul di rumah, di antara rumah-rumah Allah, membaca Al-Quran, kemudian mempelajari isinya, bermajelis ilmu, maka akan diberikan rahmat, sakinah, kemudian perlindungan, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan nama-nama kita disebut di sisi Allah, yang pada akhirnya para malaikat yang mendengar akan mendoakan Allahumma ighfir lahum warhamhum. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW bersabda, "Ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa mawalah." Yang namanya dunia itu terlaknat kecuali dzikrullah wa mawalah, zikir kepada Allah dan yang semisalnya. Tadi dengan sudah berzikir. Kemudian yang semisalnya termasuk dalam konteks zikir atau mengingat Allah, sholat. Kita tadi sholat. Dan termasuk di dalamnya juga adalah majelis ilmu. Maka pada pagi hari ini kita sudah merangkum 3 hal yang luar biasa yang disebutkan oleh Nabi SAW sebagai seutama-utama amal selama hidup di dunia. Dan kemudian terkait dengan materi, maka materi yang paling bagus atau materi yang paling utama yang harus difahami oleh setiap muslim adalah tentang tauhid tadi, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan tema tauhid ini saya bawakan agar meneguhkan lagi iman kita di muka bumi. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang kemudian bimbang atas apa yang sudah kita pegang. Di kajian saya dan online yang tadi sering ada yang tanya yang aneh-aneh, ini Islam bener ngopo kok enak wong Islam randui. Jadi seolah-olah Islam yang benar itu harus diiringi dengan kekayaan yang melimpah ruah pada setiap pengikut atau penganutnya. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau misal seperti itu rumusnya, maka orang yang paling benar harusnya adalah Qarun. Ternyata Qarun yang kekayaannya luar biasa tenggelam di bumi. Kemudian kalau kebenaran Islam harus diukur dengan pangkat jabatan, maka harusnya orang yang paling benar itu adalah Fir'aun. Ternyata Fir'aun tenggelam di lautan. Dan ternyata para nabi, termasuk Nabi dengan Muhammad SAW, itu tidak menginginkan dunia. Bahkan beliau dalam kitab Riyadhus Shalihin itu beliau mengatakan, mungkin aku ingin nyimpen bondo, wah aku mungkin mesti tak kayak gue kabeh. Dan dalam hadis yang lain disebutkan, kalau sampai aku punya emas segede gunung Uhud, gunung Uhud itu diameternya, konon menurut sebagian orang yang menyampaikan, saya belum pernah mengukur sih, itu katanya 3 kilometer. Itu naik dihitung beratnya itu berapa puluh ribu atau berapa ratus ribu ton. Nek aku duwe emas segede gunung Uhud, tidak akan tak simpen melebihi 3 hari. Dan benar Nabi ketika punya harta sodako yang harus diteruskan ke umat dan belum selesai membagikan, beliau itu sholat itu nggak khusyuk, nggak tenang, keburu-buru, dan akhirnya langsung pulang, begitu salam pulang. Ditanya ada apa ya Rasulullah? Masih ada emas zakat atau emas sedekah yang belum tak bagikan. Itu menunjukkan bahwasanya beliau SAW tidak menginginkan dunia. Dan belum lagi nanti hadis tentang keluarga beliau, Bunda Aisyah, yang pernah mengatakan sebulan pernah rumah kami itu dapurnya nggak ngebul. Belum lagi nanti hadis tentang seorang wanita yang datang membawa putrinya 2 minta sodako. Dari Bunda Aisyah hanya bisa memberikan 1 butir kurma, buatan sekilo, 1 butir. Dan dari 1 butir itu dibelah 2 sama ibu itu untuk anaknya 1 dan 1. Ini menunjukkan bahasanya
ya, kebenaran tidak bisa diukur dengan materi. Nah, maka termasuk dalam konteks itu ya, saya bawakan ini hadis yang lumayan cukup panjang dan cukup waktu setengah jam untuk menyampaikan materi ini, yaitu hadis tentang syafaat. Bagaimana Nabi SAW diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, beliau bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, hal nara Rabbana yaumal qiyamah, apakah kita nanti bisa ketemu atau melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat? Jadi ini sudah menjadi akidah nek sahabat, tidak ada yang meyakini bisa melihat Allah sekarang. Ketemunya nanti di hari kiamat. Dan mereka pun masih bertanya, mungkinkah kita ketemu? Nah, nanti ya, bukan sekarang. Makanya ini akidah lagi. Kalau ada orang yang ngomong ketemu Allah sekarang di dunia dalam kondisi hidup, itu 100% dusta. Buat niku jenggote luwih dawa timbang kula niku pokoke niku ngapusi. Bahkan ada yang ngomong bisa nelpon, bisa WA-an, bisa macam-macam lah, pokoknya aneh-aneh itu dusta. Kemudian beliau bersabda, hal tudoruna fi ru'yati syamsi wal qamar idza kanat saffan. Apakah kamu kesusahan kalau kamu lihat matahari atau bulan ketika langit itu cerah? Qulna, kami menjawab tidak. La. Qala, kata Nabi, fa innakum la tudoruna fi ru'yatihi fi ru'yati rabbakum yauma idzin illa kama tudoruna fi ru'yatihima. Maka kamu nanti akan ketemu dengan rohmu, melihat rohmu, dan gak akan susah kayak kamu sekarang melihat matahari dan bulan di saat langit cerah, aman, bisa kelihatan. Summa qala, kemudian beliau melanjutkan sabdanya, yunadi munadi liyadhabu kullu qaumin ila ma kanu ya'budun. Jadi manusia ketika dibangkitkan semuanya, mereka ngumpul campur aduk, gak karu-karuan. Ya ada yang kafir, ada yang musyrik, ada yang munafik, ada yang jelek, ada yang laki-laki, ada yang perempuan, dan semuanya posisinya telanjang badan, telanjang dada, telanjang kaki, dan tidak bersunat. Artinya kembali lagi semuanya. Yang dulu ngapunten ciri, artinya misal jalannya nggak jejak gitu, nanti semua normal semua. Yang dulu mungkin tangannya ada cacat, semuanya normal, kecuali laki-laki yang di dunia istrinya lebih dari 1, 2, 3, 4 tapi tidak berbuat adil. Nah, maka di akhirat nanti akan bangkit dengan bahu yang miring. Jadi jangan akan bilang, masih kayak biar awaknya gede dhuwur jejeg, saiki kok sengkleh anu bahune mesti bojone loro gak adil gitu. Dan adil ini perkara yang berat ya, artinya bukan perkara yang mudah. Sampai ada seorang ustadz itu, saya nanya anaknya, abimu istrinya kan 2, ya om, itu nek ketemu sama umimu tiap hari apa? Senin, Selasa, Rabu, sisone ya sama yang sana. Nah, berarti itu adil dari situ. Nah 3 sama 4 ya, udah gak adil dari situ. Ini mulai kalau ustadz, mulai buatan ustadz, tambah orang mudeng mulai nih. Dan buatan ustadz tuh anjal sidik, nono, sosok sudah seminggu atau sebulan baru balik ke istrinya yang lama, itu tambah bahaya lagi. Makanya Bapak Ibu rahmatullah, pas kalau Imam Bukhari itu mengatakan al-qaul al-ilmu qabla al-qauli wal amal. Silakan berbicara, silakan beramal, tapi pastikan punya ilmunya. Nah, kembali ke sini. Maka ada penyeru setelah mereka berkumpul, para nono, biyen sing mbok sembah kuwi para nono, datangi kepada apa yang kalian sembah. Mulai masuk lagi tauhidnya di situ. Fayadhabu ashabus salib ma'a salibihim. Maka orang-orang yang dulu menyembah salib mendatangi salibnya. Ini salib bahasa Arabnya salib itu salib. Maka salibnya itu dibikin gede. Maka orang-orang yang dulu menyembah salib mendatanginya. Dan sekarang mungkin bisa mboten ngaku, ayo sapa sing randidit ngaku, didit ngaku, sing randidit ya ngaku. Nek dan tidak bisa orang itu kemudian, wah ini bahaya nek nganti ngaku nyembah salib, tak delik, tidak bisa Pak. Kaki itu akan mengantarkan dia, menyeret dia menuju apa yang dia sembah. Wa ashabul ausan ma'a ausanihim, dan orang yang menyembah berhala mendatangi berhalanya. Patung, macam-macam nih, sing nyembah wit,
sing nyembah nopo kereta kencana tak dingin-ngene gitu. Enten sing nyembah wis pokoke aneh-aneh. Wa ashabu kulla alihah ma'alihatihim, dan orang yang menyembah selain Allah mereka semua mendatangi yang mereka sembah. Pak niku ngopo sampe dadak disajeni, oh iki anu Mas, kudu dikeki ngene ben ku panen. Lha enten opo? Soale enek Dewi Sri sing ngekeki rejeki. Wah wis iki Dewi Sri mengke ditetake, diciptakan. Ngopo Pak dadak mbok ndas kebun ning laut? Soale enek Roro Kidul tekake gitu. Nanti bingung ya Roro Kidul parani sama orang-orang itu. Termasuk musim-musim kayak gini banyak orang ke Gunung Ngemukus, nah, Pangeran Samudro tekaknya. Padahal itu orang-orang itu semua itu jane niku nggih cuman illa asmaun sama itu muha antum wa apa-apa. Gak ono orang itu cuman kok gawe-gawe kok reko-reko. Itu dulu kalau di kampung Jaten itu gak ada apa-apa tiba-tiba disebut Mbah Josroyo sing menyebabkan kampung ini sehingga harus dikei bersih desa. Nek gak dikei bersih desa engko do cilaka kenek molo lah macam-macam. Makanya Bapak Ibu rahmat Allah, semua itu nanti akan didatangkan. Padahal itu cuma nama-nama yang dibikin orang, yang nggak jelas jeluntrungannya mulai kapan, orangnya seperti apa nggak jelas. Makanya Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, semua nanti orang-orang itu akan mendatangi itu. Hatta yaqqa man kana ya'budullah min barin aw fajirin, sampai tersisa hanya orang yang dulu itu menyembah Allah, baik orangnya itu baik maupun orangnya itu buruk. Artinya orang yang menyembah Allah tanpa berbuat kemaksiatan, ada yang menyembah Allah dia sok-sok mendem barang, tapi dia gak pernah berbuat kesyirikan. Kemudian wa gubaratun min ahli kitab, dan sebagian kecil dari ahli kitab. Berarti ahli kitab itu sebagian kecil ada yang selamat. Siapa itu? Nabi mengatakan Yahudi terpecah menjadi 73 golongan, satu golongan masuk surga, 70-nya masuk neraka. Nasrani terpecah menjadi 72 golongan, satu golongan masuk surga, 71-nya masuk neraka. Siapa yang satu ini yang setia bersama dengan nabi-nabinya dan kitab sucinya? Dan nabi-nabi dari dulu sampai hari kiamat, sampai Nabi terakhir Nabi Muhammad itu semua mengajarkan tauhid. Tidak ada Nabi Isa mengatakan aku Tuhan sembahan aku, tidak ada. Pernah saya sampaikan mungkin di sini. Dengan gadah Alkitab atau punya saudara yang punya Alkitab, suruh nyari. Nek ketemu kata-kata itu, aku Tuhan sembahlah aku, menggemang wa kula, ya dudohke kitab nopo pasal pinten ayat pinten, nggih kula transferi 10 juta. Nek enten tidak bakal ada. Padahal itu ayat fundamental ketika kita mau menyembah Isa, itu ayatnya itu harus ada. Di dalam Al-Quran banyak ayat tentang seperti itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Itu statement dari Nabi Yunus, bahwasanya tidak ada sesembahan yang berada sembah selain Engkau ya Allah. Kemudian Allah mengatakan dalam banyak ayat, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Sudah diputuskan tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Dan banyak ayat, innani ana Allah, sesungguhnya aku ini Allah, fa'buduni, sembahlah aku. Banyak, tapi di dalam Alkitab tidak satu pun ayat yang menyatakan Isa berkata aku Tuhan sembahan aku. Nah, nek ada 10 juta, lumayan buat THR. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tersisa yang enggak mendatangi Tuhan-Tuhan itu orang yang menyembah Allah dan sebagian ahli kitab. Berarti orang musyrik, orang kafir sudah mendatangi sesembahan-sesembahan mereka. Tersisa orang yang beriman kepada Allah, tapi ada yang baik, ada yang buruk, ada yang ahli maksiat, ada yang enggak. Kemudian summa yukta bi jahannam tuqradu ka'annaha sarabun, didatangkan niku neraka jahanam. Teko neraka jahanam niku nggih nek dibayangke niku joglangan, jeru banget. Jeru ini seberapa? Dikatakan Nabi SAW pernah bersabda ketika dengar suara duduk. Nah, Nabi kemudian mengatakan, kamu tahu nggak itu suara apa? Para sahabat mengatakan hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Kemudian Nabi mengatakan itu suara neraka, di mana ada batu yang dijatuhkan dari bibirnya neraka dan baru nyampe ke bawah 70 tahun kemudian. Ini nek nganggo rumus nopo? Benda jatuh bebas. Setengah dikalikan G kalikan T kuadrat, setengah dikalikan G itu gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat dikalikan T kuadrat,
T kuadratnya niku adalah 70 tahun dalam second, berarti 70 tahun dikali 360 dikali 24 jam dikali 3600 detik dikuadratkan dikalikan 9,8 niku ketemunya 150 juta kali bolak-balik dari matahari ke bumi niku jerunin rokok. Nah, makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rokok didatangkan. Begitu sudah datang Sumayuta bi jahannam tu'radu ka'annaha sarabun, bawahnya karena panas maka di atasnya kelihatan ada kayak fata morgana, kayak ada air-airnya. Fayaqulu lil yahud, maka kemudian orang Yahudi didatangkan dan ditanya, ma kuntum ta'budu, kamu dulu nyembah siapa? Ini perwakilan atau sampel umpama di statistik itu uji petiknya yaitu umat Yahudi dan Nasrani, tapi nanti di belakangnya ya berarti ketut sisan gitu. Nah, orang-orang Yahudi itu didatangkan, orang yang mengaku benar sampai hari ini, bahkan menganiaya orang, membunuh orang gitu. Kalau kunna na'budu Uzair ibnullah, kamu dulu nyembah siapa? Kami dulu nyembah Uzair putra Allah. Uzair itu di dalam Alkitabiah itu diistilahkan atau disebut dengan Ezra. Uzair kalau dalam Arab atau bahasa Arab atau dalam Al-Quran. Kami dulu nyembah Uzair, anaknya Allah. Fayuqalu, dibalas sama Allah Subhanahu wa taala, kadzabtum, dusta, enggak. Lam yakun lillahi sahibah, Allah tidak punya istri, wala waladan, tidak punya anak. Ini akidah lagi, tauhid lagi. Fama turidun, wis saiki karo piye? Wis tekan ngene, meh njaluk apa? Nah, meh njaluk apa? Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, orang ketika dikubur tidak ada minum, dibangkitkan tidak ada minum, kemudian ngantri padang mahsyar juga tidak ada minum, dan setelah itu harusnya telaga, setiap nabi diberikan telaga. Nah, orang-orang yang berkhianat pada risalah nabinya begitu ngumpul di telaga nabi-nabinya itu diusir, dan itu berlaku juga pada umat Islam. Umat Islam itu ada sebagian yang datang ke telaga nabi kemudian diusir, kemudian nabi berusaha untuk menggondeli, ngocei. Kemudian dijawab oleh malaikat, antara terima ahda subadaka. Kamu tidak tahu nih perbuatan mereka sepeninggal kamu. Kok suruh bertauhid malah berbuat kesirikan, kok suruh beribadah yang benar malah neko-neko gawe ritual-ritual sendiri gitu kan. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali ke situ. Maka mereka semua dalam kondisi sangat haus kecuali orang-orang yang masih setia pada nabi-nabinya yang tadi itu, yaitu yang menyembah Allah dan orang ahli kitab sebagian kecil. Maka orang Yahudi yang datang kepada sesembahannya ini ditanya, terus kowe njaluk apa? Kalau mereka menjawab, nuridu antasiyana, kami minta minum, haus. Ini menunjukkan bahwasanya air itu sebenarnya itu sesuatu yang sangat berharga ketika orang itu haus. Sampai dulu kalau pas saya masih kuliah di ilmu lingkungan, teknik lingkungan, itu ada kata-kata kalau misal di bumi ini tinggal air itu tinggal segelas, maka orang yang paling kaya, saat ini Elon Musk, dia siap memberikan setengah dari hartanya untuk membeli air walaupun segelas. Makanya saat ini kita itu diberi air banyak banget, itu sebenarnya bukan salah airnya, salah kitanya yang jalan air ini mboten enten gitu. Makanya karena jalan airnya nggak ada, tidak dihitung daya tampung dan daya dukungnya, akhirnya airnya lewat jalan manusia. Lewat jalan manusia ini yang mboten namot, akhirnya lewat rumahnya manusia. Itu logikanya. Karena Allah sendiri yang menyatakan kalau kami turunkan air itu biqadar, dengan kadarnya sesuai kebutuhan. Nanti bab kiamat itu menjelang kiamat sebelum datangnya Dajjal, itu langit itu ditahan hujannya itu sepertiga dalam waktu 1 tahun. Sudah mulai ada kering-kering gitu. Nah, kemudian tahun kedua ditahan lagi sepertiga, tambah kering. Kemudian ditahan lagi sepertiga lagi sampai nggak ada hujan. Niku tahun yang ketiga, begitu sudah kering kerontang, Dajjal datang. Dajjal datang mengatakan, ada apa Pak, Bu, Pak Tani, Bu Tani? Ini sawah kering Mas. Nek tak tekake udan dengan mau beriman saya sebagai Tuhan ya. Yo mau ngomong ya ono ya ini donga yo ora kabul. Akhirnya beriman, hujan turun. Ikutilah Dajjal. Dan seterusnya sampai akhirnya ketemu dengan Nabi Isa, Imam Mahdi, perperangan akhir zaman, kemudian muncul Ya'juj Ma'juj dan seterusnya sampai akhirnya kiamat. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Nah, minta minum. Kemudian
Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, isrobu, itu loh minummu. Tadi kan didatangkan neraka, di atasnya ada fata morgana goyang-goyang. Itu minumannya. Dan kelihatan kayak air, namanya udah orang haus, itu kadang itu sudah nggak fokus, ngeblank gitu kan. Nah akhirnya dilihat kayak ada air, datangnya. Fayatasa qatuna fi jahannam, mereka berjatuhan ke neraka jahanam. Plung plung plung. Ini menjadi dalil nek orang Yahudi masuk neraka nggak pakai sirot, jadi langsung nyemplung sakarepe dhewe mboten disuruh. Wong dituduhke kae lho ngombe dhek moro nyemplung. Kemudian fayuqalu linnasara, ini perwakilan yang kedua, uji petik kedua, didatangkanlah orang-orang Nasrani. Ma kuntum ta'budun, kowe biyen ning donya nyembah apa, nyembah sapa? Fayaqulun, kemudian mereka menjawab, kunna na'budu al-Masih ibnu Allah. Kami itu nyembah al-Masih, Isa al-Masih putra jenengan. Fayuqalu, Allah pun menjawab, kadzabtum, dusta kamu. Lam yakun lillahi sahibah, Allah tuh tidak punya istri, wala dan tidak punya anak. Fama turidun, wes saiki kan njaluk ngopo? Fayaqulun, mereka minta yang sama, nuridu antasina, kami minta air ya Allah, haus. Fayuqalu, kemudian dikatakan isrobu, itu minum loh, air minum. Dilihat kayak ada air. Datangi, fayatasaqatuna fi jahannam, mereka jatuh semua ke neraka jahanam. Hatta yabqa makana ya'budullah min bahrin aw fajirin, sampai tersisa di sebelah sisanya tadi, yaitu orang yang menyembah Allah, baik itu orangnya baik maupun orangnya buruk. Barin ini berarti orang yang beriman tanpa bermaksiat, tanpa berdosa besar. Kalaupun pernah berdosa besar dia taubat. Nah, fajir ini orang beriman, tidak berbuat kesyirikan, tidak berbuat kekufuran, tapi ya sok-sok luput. Bar sholat main, bar sholat mendem gitu. Dalam mendemi kokean mati, mainnya kalah stres mati. Nah niku orang-orang yang fajir niku. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, fayuqalu lahum, dikatakan kepada orang-orang beriman ini, ma yahbisukum wa qad dhahaban nas. Kok kamu masih di sini padahal orang-orang sudah pergi meninggalkan kalian loh. Fayaqulun, mereka mengatakan faraqnahum wa nahnu ahwaju minna ilaihil yaum. Kami berbeda dengan mereka karena kami tahu akan ada hari ini. Dulu kami dijak buat sajen emoh, dulu kami dijak Natalan kami emoh, kami tetap istiqomah buat dilok piye yang ini akidah yang benar, ini tauhid yang benar, kami tidak ikut-ikut. Dulu kami nggak dikei macam-macam karena kami tidak ikut-ikut mereka, ya tidak apa-apa. Kami istiqomah karena kami yakin hari ini ada. Makanya tadi malam tuh saya lihat medsos, pulang dari ngisi di Moro Tengah, sampai rumah setengah 11, saya lihat medsos ada ibu-ibu itu masuk Hindu, ditanya sama ibunya, ibu-ibu masuk Hindu ditanya sama ibunya. Saya tuh ditanya sama ibu saya waktu saya masuk Hindu, kok kamu ibu Hindu mau tandul gitu. Anu mak, lah kan mak kecilnya ngomong aku buat sajen. Lah aku nek buat sajen iki seneng. Lah saiki sing wis tak temokke agama sing didik-didik sajen yo Hindu. Topi. Berarti kok Islam itu tidak pernah ngajarin buat sajen. Kok enek wong buat sajen nganggo sholawat riyin, Al-Fatihah, ala nawa wis pokoke gitu-gitu niku terus buat sajen. Niku mboten ajaran Islam itu. Makanya dia sudah mengkonfirmasi nek niku agama Hindu gitu. Nah, bahkan dari nek ten Bali niku kan semua sudut niku disajeni to. Depan rumah, depan toko, bahkan nek orangnya kaya itu mesti setiap rumah niku punya kuilnya. Itu mereka. Makanya kita kan hanya menyembah Allah, tidak kemudian buat sajen di mana-mana, tidak, dan perapatan tidak, dan sawah tidak, dan rumah-rumah tidak, pas kawinan tidak. Tapi benar-benar Allah Subhanahu wa taala, mereka jawab gitu. Inna sami'na munadiyan, kemudian ketika kami melihat mereka itu mendatangi yang mereka sembah kami di sini, kemudian kami mendengar suara yang berseru, liyal haqqu kulla qaumin bima kanu ya'budun. Setiap orang datangilah apa yang mereka sembah, wa innama nantadiru rabbana, kami di sini menunggu Rabb kami. Nah, akhirnya Allah datang menjumpai mereka. Fala yatakallimuhu ilal anbiya, begitu sudah datang menjumpai mereka, tidak ada yang bisa ngomong langsung kepada Allah kecuali para nabi sebagai hadiah, sebagai rahmat buat orang yang beriman, wabil khusus para
Anbiya. Ini ayatnya tadi saya bacakan, Quran surat An-Naba di akhir ayat. Di situ Allah datang, kemudian semua orang tidak bisa berkata-kata illa suwaba. Apa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Fayaqul, kemudian dikatakan lagi kepada mereka tentang Allah ini, begitu mereka melihat Allah, fayasjudu lahu kullu mu'min. Orang-orang yang beriman tadi, yang tersisa tadi, pada sujud ketika melihat Allah. Wa yaqwa man kana yasjudu lillahi riya'an wa sum'atan. Cuman sayang 1000 sayang. Ada orang yang beriman, sudah benar dia bertauhid, enggak berbuat kesyirikan, sudah benar dia beriman, tidak ikut-ikutan acara agama orang lain, tapi dia tidak bisa sujud. Yang lain bisa sujud, dia tidak bisa. Kenapa? Karena wayak komangkan ya sujudillah riyaan wa sum'atan. Semuanya sujud kecuali orang yang dulu beribadah pada Allah riya sama sum'ah. Sholatnya riya, ibadahnya riya, pengen di-upload di medsos, pengen dipuji. Ini koreksi buat kita semua ya. Bahwasanya beramal itu harus karena Allah dan tujuannya ya hanya Allah. Fayadhabu kaima yasjudu fayaudu dhuhruhu tabaqan wahidan. Mereka tidak bisa sujud karena gegernya, punggungnya itu kaku seperti satu lapisan, kayak triplek nonton itu. Bukan enten engsel, aja ditekuk tidak bisa. Summa yu'ta bil jasri, kemudian neraka tadi didatangkanlah jembatan, fayuj'alu baina dhuhrai jahannam, ditimbaknya di atasnya, des gitu. Kemudian para sahabat bertanya, wa mal jasru, apa itu jembatan itu ya Rasul? Kata Nabi, madhadotun mazilatun, jembatan yang licin tur marai kepleset. Jadi kayak kita kalau pakai sendal jepit tipis terus lewat jalan lunyu enten lumuti, itu potensi geblak. Kemudian alaihi khatatifu wa kalalibu, di atasnya ada kait-kait. Ahli mancing ini ngertos, cantol-cantolan ngoten niku. Wa kalalibu, dan besi-besi yang nyeromot-nyeromot. Wa sakatun mufal tohatun laha saukatun ukoifa, dan durinya itu sudah tajam terus agak melengkung. Jadi kalau sudah kecantol niku nek duri tajam kan keinjek bisa diangkat, niku nyantol lus gitu, diangkat ditambah suwek gitu. Nek enggak diangkat ya sakit, mau harus jalan gitu. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-mu'minu 'alaiha qatarf. Orang yang imannya benar, amalnya benar, muamalahnya benar. Jadi akidahnya benar, tauhidnya benar, muamalahnya baik, tidak zalimi orang, maka dia akan lewat kayak kedipan mata, sak kecelapnya. Wadbar, dan seperti kilat, sak kecelap lagi. Kedipan mata apa ya? Pas ini. Nah, kilat kan kecelap, kedipan mata apa? Nanti biasa kedep ting 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 ya, ting tekan goni, kecerap tekan goni. Buat karih, dan yang ketiga kayak angin, bus. Kemudian yang keempat, waka aja widil khail, kayak kuda pacuan, tapi cepat, kuda-kuda tapi tercepat tekan goni. Kemudian yang kelima, warikap, dan kayak kuda tapi yang bawa beban, kados kuda yang nandong ini. Jadi kita tetap melayu nih, rotok nggak sebanter kuda pacuan. Nah, fanajin musallamun, maka ada yang selamat tanpa cedera. Tadi itu 5 golongan pertama itu selamat, terus nggak ada cedera sama sekali. Kemudian wanajin mahdusun, ada yang selamat dengan luka-luka, kecantol ternyata. Kemudian yang terakhir nih yang paling parah, wa mahdusun finari jahannam, sudah luka-luka kecemplung ke neraka jahanam. Nah, yang kecemplung berikutnya yang di depan tadi kan orang kafir, orang musyrik. Ini udah clear nih, itu akidah nih Pak. Hati-hati, nanti ada orang yang keliling dakwah atau panci kali, nopo ember kali kompor. Nah, itu minta izin tinggal di masjid. Tidak apa-apa itu kaum muslimin. Cuman kalau sudah naik mimbar, nah itu hati-hati. Itu kadang mereka bertobat terus pengen berdakwah tapi ilmunya kurang. Nah, nek dakwahnya cuma ngajak sholat, ngajak ibadah mungkin masih ringan lah. Kadang itu masuk ke level akidah. Mereka itu pernah ngomong itu bahwasanya Allah itu saking ar-Rahman ar-Rahimnya,
nanti di akhirat itu akan memasukkan orang Kristen, orang Yahudi ke dalam surga. Itu ada jamaah yang nanya gitu, saya bilang, nek itu benar, maka banyak ayat hadis yang harus kita coret. Apa yang ngomong gitu. Makanya ya, banyak yang nggak hati-hati sehingga mereka menyampaikan hal-hal yang levelnya akidah tapi salah. Nek ngajak sholat itu masih ringan. Gue pak sholat, misalnya jangan lebih bal-balan apa-apa, gue pak sholat. Nah, payah ada misalnya jangan masih di rumah, gue pak sholat itu masih ringan. Tapi kalau sudah berbicara level akidah, nah itu harus hati-hati. Nah kembali ke sini, kecemplunglah golongan berikutnya. Siapa? Yaitu orang munafik dan orang fasik tadi. Orang munafik niku dia sudah merasa pas awal tadi selamat dah. Tapi sampai tengah kecemplung. Nah, orang fasik juga begitu, selamat aku. Biar senajan mendem aku ternyata ya nyembah selain Allah. Ternyata begitu naik sirat kecemplung gitu. Jadi orang yang molimo, orang yang macam-macam termasuk koruptor segala macam kalau nggak tobat. Makanya ketika di Quran dikatakan wal tangdur nafsu ma qaddamat, ceklah apa yang menjadi bekalmu. Itu tidak cuma nambahi amal solih, tapi juga harus memeriksa. Memeriksa apa? Memeriksa dosa. Nah, dosa ini harus ditobati. Nah sayangnya orang Islam kita semua itu memahami dosa itu kalau molimo itu toh. Nek bentuknya duit itu gak dosa. Nah ini padahal nek duit itu didapat dengan cara yang haram itu dosa, Pak. Bupati Pati itu kata KPK itu berpotensi mengantongi selama periode urun mencari mencari uang dari lelang jabatan yang tidak benar, itu bisa mengantongi 50 sekian miliar itu. Nah, duit itu. Nek duit ini gak dosa karena bukan babi, bukan bangkai gitu. Nah itu penurut mereka. Nah, menurut kita enggak, Pak. Duit kalau haram ya tetap itu barang haram ya. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah, kalau ada dosa kita tobati mumpung dikasih hidup. Kalau ada kurang dari amal kita lengkapi dengan yang baik. Nah beramal tidak boleh menggunakan duit yang haram. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik dan gak mau terima amal dari sumber yang baik. Jadi kurban pakai duit haram itu kurbannya sah tapi nggak dapat pahala. Haji pakai duit korupsi gimana? Hajinya sah tapi nggak dapat pahala. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah, kembali ke sini. Orang yang gagal berikutnya adalah orang munafik dan orang fasik. Nah kemudian hatta yamurru akhiruhum yushabu sahban, sampai yang terakhir itu yang selamat niku melewatinya dengan nyeret-nyeretnya, ngesot, tertatih-tatih dengan ngesot masih terluka parah. Fama antum asyaddu ila munasabatin fil haqq qad tabayyana lakum minal mu'min yauma idzin lil jabbar. Hari itu kamu minta selamat luar biasa kepada Allah al-Jabbar. Wa idza ra'au annahum qad najau fi ikhwanihim. Begitu orang-orang ini sudah selamat walaupun sudah bedel-bedel ibaratnya yang terakhir tadi, mereka batin. Mereka berpikir, loh temanku itu mana ya, kau nggak ada di sini. Ya kuluna, mereka berkata, Rabbana ikhwanuna kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa ya'maluna ma'ana. Ya Allah, teman saya dulu mana gitu, teman yang dulu sholat bareng sama saya, yang sholat jamaah bareng, yang pikir bareng, yang kajian bareng itu mana gitu. Wa yasumuna ma'ana, yang puasa bareng sama kami, yang dulu buka puasa bareng itu mana gitu. Wa ya'maluna ma'ana, yang beramal bareng sama kami mana gitu. Yang dulu kurban, dia nyekeli kakinya, saya yang beleh, dia nyekeli pisaunya, saya yang nindai sapinya gitu. Dia yang beteti, saya yang ngadai kreseknya, mana gitu. Teman-teman saya itu mana gitu. Fayaqulullah ta'ala, Allah ta'ala kemudian berfirman kepada orang ini yang sudah selamat ini, yang mencari temannya, idhabu faman wajadtum fi qalbi misqala dzarratin min imanin fa akhriju. Boleh ono nek kancamu kuwi ada dia dalam kategori masih punya iman segede dinar. Koin dinar niku 4,25 gram emas niku kayak koin duit 500 yang warna kuning niku segede niku. Dan antam diproduksi niku 1 dinar, 2 dinar dan seterusnya. Nah, niku carikan temenmu itu. Nek ketemu fa akhriju, tak izinkan
wa yuharrimullahu suwarahum 'alan nar, dan neraka sudah dipenging aja ngrobong wong kuwi gitu. Fayatunahum wa ba'duhum qad ghaba finnar ila qadamihi wa ila ansofi saqaihi, dan mereka pun si ahli surga yang sudah selamat dari jembatan Sirat tadi mendatangi teman-temannya ini, di mana sebagian sudah tenggelam di neraka hingga mata kakinya dan yang lain sampai betisnya. Jadi pun ngicipin rokok rakyatan sedilok. Nah, sediloknya berapa lama saya tidak tahu gitu kan. Dan bahkan di sana sehari itu 1000 tahun dan mriki. Jadi nek di sana setengah hari berarti 500 tahun dan mriki. Jadi sediloknya dan mriki itu lebih suwe nek dibandingkan tentunya. Terus niki orang itu sudah mendelep sampai mata kaki, ada yang sampai setengah betis. Padahal yang namanya Abu Thalib itu mendapatkan adab paling ringan dari neraka. Niku telapak kakinya didilat neraka, niku otaknya melepuh. Niki pun mendelep setengah mata kaki. Berarti otaknya mungkin pun pripun itu, pun gosong gitu kan. Makanya ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, senajan sedelok niki pun kelelep ten neraka. Tadi dikatakan apa? Teman yang sholat bareng saya, yang puasa bareng saya, yang beramal bareng saya. Berarti ada orang yang beribadah tapi harus mampir dulu ke neraka. Sinten kalau maju lagi ke depan tadi, yaitu orang yang riya dan sum'ah, orang yang ibadah tapi niatnya enggak lillah. Nah akhirnya cuma dapat tentunya lelah, kesel-kesel melu GSSB kayaknya saya ngelem. Nah itu saya ngotot-ngotot ini dulu bahaya. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, fayukhrijuna man arafu, akhirnya dikeluarkanlah orang yang masih punya iman segede koin dinar ini yang mereka kenali. Summa yaudun, kemudian mereka balik lagi setelah suruh ngeluarke yang segede dinar, kok ya jerung ketemu jebule koncone niku. Niki pun kula tokke sing segede dinar kok tesih mboten enten nggih kanca kula sing biyen kurban bareng niku, sing haji bareng niku kok mboten enten nggih. Sing umroh bareng sak kelompok niku kok mboten enten nggih gitu kan. Nah, kemudian Allah katakan lagi, idhabu faman wajadtum fi qalbi misqala nisfi dinarin fa akhriju. Boleh ana meneh nek enek sing setengah dinar wae tokno. Tapi enggak disebut temanmu yang mana, pokoknya boleh ana syaratnya itu. Nek ketemu keluarkan. Fayukhrijuna man arafu, dikeluarkan yang dikenali tadi. Wah. Kemudian summa ya'udun fayaqulun idhabu faman wajadtum fi qalbi misqala dzarratin min imanin fakhriju. Jika ketemu, gak ketemu ya balen ana meneh. Sing imane cukup sak gedene darah. Darah itu nek orang Arab itu yang paling kecil itu zaman dulu itu biji pasir nih. Nek terjemahan Indonesia itu terus jadi biji sawi, mergone kayak sayuran. Itu kan bener bener sayuran. Nek biji kurma itu jadi gede. Nah, nek dalam tafsir ilmi, tafsir yang membahas ilmu-ilmu eksak, jadi kitab tafsir terbitan Depak, isinya membahas tentang teknologi macam-macam, ada nuklir, ada macam-macam, di situ dikaitkan dengan ayat. Nah, di dalam tafsir ilmi itu dikatakan darah itu biji atom, satuan massa terkecil. Walaupun jenis atom itu di dalamnya ada inti atom, ada proton, neutron, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah, kuwi golek ono, nek jek enek sing duwe iman sak ngono kuwi tokno. Summa yukhrijuna man arafu, kemudian dikeluarkanlah yang mereka kenali. Nah, fayasfa'un nabiyyun wal malaikatu wal mu'minun, kemudian para nabi, para malaikat dan orang-orang beriman giliran memberikan syafaat satu-satu. Jadi syafaatnya kan ada 7 Pak. Yang pertama syafaat Nabi Muhammad, yang kedua syafaat para siddiqin, yang ketiga syafaat para nabi selain Nabi Muhammad, yang keempat syafaat para mujahidin, orang-orang yang mati syahid, kemudian yang kelima syafaat para solihin, yang keenam syafaat para malaikat. Nah, yang terakhir fayaqulu al-jabbar, Allah berfirman, baqiyat syafaati, ini jatahku terakhir nih syafaatnya Allah Subhanahu wa taala. Fayaqbidu qabdatan minan nar. Begitu sudah orang-orang manusia ini dan malaikat sudah ngasih syafaat, maka giliran Allah memberikan syafaat. Fayaqbidu qabdatan minan nar, maka Allah mengambil satu genggam dari neraka, set itu dikeluarkan. Kemudian fayukhriju aqwaman qadim tuhisu, maka dikeluarkanlah sejumlah orang yang sudah hangus, gosong dari areng. Fayulqauna fi nahri bi afwahil jannah, mereka diangkat kemudian dituangkan ke sungai yang ada di sekitar surga, di pinggiran depan pintu-pintu surga. Yuqalu lahu ma'ul hayah, yang sungai itu disebut
yabituna fi hafataihi kama tambituna hibbatu min hamilis sail. Mereka kemudian tumbuh kayak tumbuhnya biji-bijian yang tukul lagi kayak tokolan gitu. Kemudian fayakhujuna ka'annahum lu'lu', mereka tumbuh niku kinclong kayak mutiara yang berkilau. Fayaj'alu fi riqabihimul khawatim, mereka dikasih tanda pengenal oleh Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan dia pernah mampir neraka. Nanti dalam hadis yang lain tersitu tertulis al-jahannamiyun, mantan penghuninya neraka. Fayudkhilunal jannah, mereka dimasukkan ke dalam surga. Fayaqulu ahlal jannah, ahli surga pun mengatakan haula'i utaqur rahman, ikil wong-wong sing diselamatke sama Allah ar-Rahman, adkhalahumul jannah bighairi amalin amiluhu, dia masuk surga padahal dulu di dunia tidak pernah beramal, wala khairin qaddamu, dan tidak pernah berbuat baik yang pernah dilakukan, tapi tidak berbuat kesyirikan dan kemunafikan. Maka ini menjadi dalil yang ditulis dalam kitab-kitab akidah, dilarangnya, haramnya seorang muslim mengkafirkan ahli kiblat. Jadi tidak jangan punya orang atau kenal orang kalau sholat angel, selama dia masih mengimani wajibnya sholat, tidak boleh dikafirkan. Napa meleh mung beda ormas. Nanti ada orang bilang, wah ketika kamu nggak berbaikat sama imam saya, kamu kafir. Bahkan parah lagi, dia haji umroh di tempat yang paling suci, itu sampai punya pendapat, dan mereka nggak berbaikat dengan imam kita, maka kita tidak boleh bermakmum dengan orang itu. Akhirnya sholatnya di hotel, Pak. Berdua Jumatan itu enten. Nah ini orang-orang yang tersesat jauh sekali. Bahkan di tempat yang paling mulia pun dia nggak mau bergabung dengan kaum muslimin. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikatakan kepada mereka, lakum ma ra'aitum wa mislahu ma'ahu, dan buat kamu apa yang kamu bayangkan dikasih, dan dikasih yang serupa dengan itu, bahkan yang lebih baik. Nah, ini menjadi akhir dari hadis ini. Poinnya adalah Bapak Ibu rahmati Allah, secara tauhid ya, alhamdulillah kita semua ada di atas hidayah yang sudah benar, yaitu menjadi seorang muslim, tinggal diistiqomai. Dan cara istiqomah yang paling mudah menurut sabda Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu lahu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Maka istiqomahlah di atas Islam dengan cara banyak-banyak atau sering-sering mengenali Islam, yaitu melalui ilmu Islam yang baik dan benar, yaitu Quran dan Sunnah yang disampaikan di rumah, di antara rumah-rumah Allah, agar dengan istiqomah. Nah, jawaban atas orang yang mengatakan Islam itu benar kok orang sugih, maka itu tidak bisa diterima, karena fakta sejarahnya orang yang sugih, orang yang punya kuasa tidak selalu di atas hidayah. Contohnya Qarun dan Fir'aun. Bahkan kisah Fir'aun itu juga ada di dalam kitab mereka, tapi mereka kayak nggak pernah baca gitu. Jadi seolah-olah dikaitkan dengan dunia. Maka ketika Allah memberikan dunia buat jenengan, jenengan punya kewajiban mengembalikan ke jalan Allah sebagai bentuk syukur. Ketika jenengan kok tidak dikasih dunia, maka jenengan punya kewajiban untuk bersabar. Kalau kayak contoh dalam hadis di dalam kitab Minhajul Muslim, itu Nabi menyebutkan ada 4 tipe manusia. 2 diantaranya yang paling depan ini orang yang paling baik, yaitu orang yang dikasih ilmu dan dikasih dunia. Dengan dunianya itu dan ilmunya, dia selalu berpikir, iki aku dedek kudu sedekah, dedek kudu haji umroh, dedek kudu kurban. Nah, ini orang yang terbaik. Nah, kemudian yang kedua, punya ilmu dia nggak duit duit. Nah, punya ilmu, dia belajar, dia ngaji, dia tahu bagaimana harta ini harus diterapkan, tapi nggak punya duit. Nah, begitu lihat tetangganya yang punya duit tiap saat haji atau umroh, dia batin, ya Allah, umpami kula gadah yatra kula nggih kersa ngoten niku. Nah, itu tercatat pahala yang sama. Terus jenengan nek ningali tangi jenengan niku umroh melih umroh ping 35, jenengan ampun batin, bolak-balik umroh aku ora bijak, ampun wonten. Jenengan batin jenengan mawon, ya Allah, nek kula gadah yatra kula nggih kersa niku pun tercatat pahala yang sama. Pramila jenengan nek diundang untuk napa niku walimatus safar, mang batin ngoten. Diundang misal seminggu ping 3 niku dandan entuk pahala umroh ping 3, padahal sing rekoso niku piyaine sing mangkat niku. Sampai bapak kula niku umroh terakhir niku sampai ngendikan, wah, ya aku umroh terakhir niku megak-megak ngene, mun enek sing bayari meneh aku wis ora sanggup. Di bapak kula niku umroh bola-bali haji bola-bali ora tau bayar. Nah, niku
pun mengeluarkan statement ngoten niku. Nah, jenengan yang termasuk kategori seperti itu sudah sepuh atau mungkin nggak punya biaya, maka mang batin mawon itu. Ketika ada orang berangkat itu, batin ya Allah, aku nek punya harta kayak gitu saya mau umroh. Itu buat yang nggak mampu. Tapi nek jenengan masih muda, duitnya kata, bedino mung batin tok ya Allah. Aku nek tidak duit ya ngono. Padahal duit nah, itu namanya pelit ya, tidak boleh kayak gitu. Boleh mengatakan mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sa'idan hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fina wa lakal hamdu. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin. Waj'alna fi zumratil muwahhidin wa adkhilna jannatika jannatin na'im ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina ma wa'adtana ala rasulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka antas sami'ud du'a innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi